Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Rohni Eskanamida Manik, dengan NIM 2111021025, yang berikutnya Nima Dedwi Tayani dengan NIM 2111021026, dan yang berikutnya Niketut Firna Jayanti 211021027, dan yang terakhir IKD Arya Gunawan 2111021028. Baik, materi yang akan kita bahas isi bahan ajar dan bagian-bagian materinya. Yang pertama ada jenis bahan ajar, yang kedua ada sumber penulisan, dan yang ketiga penataan ilustrasi. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk rekan saya, dipersilahkan. Baik, kali ini saya akan membawakan materi tentang bagian A, yaitu jenis isi bahan ajar. Nah, secara garis besar, isi bahan ajar ini adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditentukan. 1. Pengetahuan. Pengetahuan ini meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur, namun terkadang sulit dibedakan antara keempat pengertian tersebut dalam bahan ajar. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan adalah materi atau bahan pembelajaran yang berhubungan antara kemampuan mengembangkan ide, memilih, menggunakan bahan, menggunakan peralatan, dan teknik kerja. Ciri peserta didik yang telah menguasai kemampuan bahan ajar ini yaitu memiliki kemampuan berpikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang telah dipelajari di sekolah secara mandiri. Yang ketiga, ada sikap. Nah, sikap ini meliputi nilai-nilai yang bisa dikembangkan, yaitu nilai kebersamaan, nilai tolong-menolong, nilai semangat, dan minat belajar. Nilai semangat bekerja, dan sikap menerima pendapat orang lain secara lapang dada. Guru itu wajib mengetahui atau merancang pengamalan belajar untuk peserta didik, belajar menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan nilai-nilai budi pekerti dalam pembelajaran. Pada materi selanjutnya, yaitu sumber penulisan isi. Penyusunan bahan ajar dapat dilakukan melalui beragam cara, dari termudah sampai termahal, dari yang sederhana sampai tercanggih. Sumber penulisan isi ini ada 3. Yang pertama, menulis sendiri. Yang kedua, pengemasan kembali informasi. Dan yang ketiga, penataan isi atau kompilasi. Pertama, menulis sendiri. Pengembangan dapat menulis sendiri bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Asumsi yang mendasari cara ini adalah penulis bahan ajar adalah pakar yang dapat dipercaya dalam bidang ilmu, mempunyai kemampuan menulis, dan mengerti kebutuhan peserta didik dalam bidang ilmu tersebut. Penulis sebagai pakar bidang ilmu dapat menulis sendiri bahan ajar yang akan digunakan dalam proses pembelajaran, atau bergabung dengan beberapa pakar lain di bidang ilmu yang sama untuk menulis bahan ajar. Kedua, pengemasan kembali informasi. Dalam pengemasan kembali informasi, penulis tidak menulis bahan ajar sendiri dari awal, tetapi dapat memanfaatkan buku-buku teks dan informasi yang sudah ada di pasaran untuk kemas kembali sehingga berbentuk bahan ajar yang memenuhi karakteristik bahan ajar yang baik dan dapat digunakan oleh pendidikan dan peserta didik. Informasi yang sudah ada dikumpulkan berdasarkan kebutuhan, kemudian disusun kembali atau ditulis ulang dengan gaya dan strategi yang sesuai untuk menjadi bahan ajar atau diubah. Juga diberi tambahan, keterampilan atau kompetensi yang akan dicapai. Pengemasan kembali informasi memerlukan keterampilan untuk menulis ulang atau mengubah dan melengkapi informasi-informasi tersebut untuk menjadi suatu bahan ajar yang baik. 3. Penataan isi atau kompilasi. Selain menulis sendiri, pengembangan bahan ajar juga dapat dilakukan melalui cara lain, yaitu mengkompilasi seluruh bahan atau materi perkuliahan yang diambil dari buku, teks, jurnal, ilmiah, dan artikel lainnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya, yaitu materi yang C, penataan ilustrasi. Penataan ilustrasi memberikan variasi penampilan
bahan ajar sehingga bahan ajar menjadi lebih menarik bagi peserta didik. Ilustrasi dapat dibuat sendiri, dibuat oleh graphic design, dan juga dapat diambil dari sumber lain. Adapun tujuan penggunaan ilustrasi yaitu untuk memperjelas pesan atau informasi yang disampaikan. Selain itu, ilustrasi juga dimaksud untuk memberi variasi pada bahan ajar sehingga menjadi lebih menarik, memotivasi, komunikatif, dan lebih memudahkan pembaca membaca pesan. Adapun fungsi ilustrasi dalam bahan ajar adalah yang pertama, fungsi deskriptif. Fungsi ini yaitu untuk menggantikan uraian tentang sesuatu secara verbal dan naratif dengan menggunakan kalimat yang panjang. Fungsi yang kedua yaitu fungsi ekspresif. Artinya, ilustrasi dapat memperlihatkan atau menyatakan sesuatu maksud, gagasan, pesan, atau konsep yang abstrak menjadi nyata. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi analitis atau struktural. Artinya, ilustrasi dapat menunjukkan rincian bagian demi bagian dari suatu benda atau sistem secara detail. Fungsi yang keempat yaitu fungsi kuantitatif. Artinya, dapat menunjukkan jumlah dan hubungan antara dua atau lebih variabel angka dalam suatu hubungan. Baik, demikian pemaparan dari saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yang berikutnya adalah jenis-jenis ilustrasi. Ilustrasi yang biasa digunakan dalam bahan ajar diantaranya yang pertama, daftar atau tabel. Daftar yang memuat informasi mengenai sesuatu hal dapat dikategorikan ke dalam ilustrasi. Daftar tersebut disajikan dengan huruf, angka, kadang-kadang disertai dengan tanda. Daftar buku, jadwal pelajaran, dan lainnya merupakan contoh dari daftar. Yang berikutnya, diagram. Diagram ialah rincian sesuatu yang ditampilkan secara visual. Ada berbagai bentuk diagram yang digunakan sebagai ilustrasi pada bahan ajar, seperti diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Contoh diagram yaitu struktur organisasi. Yang ketiga, grafik. Grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik, garis, gambar. Kadang juga grafik dilengkapi dengan lambang. Grafik berfungsi untuk menyajikan data yang kuantitatif, menerangkan perkembangan atau perbandingan suatu objek atau peristiwa yang saling berhubungan secara ringkas, jelas, dan teliti. Yang keempat, kartun. Kartun adalah suatu gambar interpretatif yang simbolis mengenai sikap orang, situasi, atau kejadian tertentu. Kartun sering digunakan untuk menyampaikan pesan secara cepat dan ringkas kepada masyarakat. Yang kelima, gambar atau foto. Gambar atau lukisan atau foto adalah suatu visualisasi objek yang bersifat konkret dan realistis. Pada foto, visualisasi objek menjadi lebih otentik dibandingkan gambar. Baik gambar maupun foto dapat dipergunakan untuk melukiskan sesuatu dan untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, serta pengamatan. Meskipun gambar dan foto dapat dikatakan sebagai ilustrasi yang baik untuk bahan ajar, kehati-hatian masih diperlukan dalam penggunaannya. Gambar atau foto yang bersifat otentik, sederhana, artistik, ukurannya tepat, dan sebaliknya mengandung gerakan atau perbuatan yang mempengaruhi untuk bahan ajar. Yang keenam ada sketsa. Sketsa adalah draft kasar atau gambar yang menggunakan garis sederhana dalam menggambarkan bagian-bagian pokok suatu objek tanpa detail. Yang berikutnya, simbol. Simbol merupakan suatu sajian grafis yang bermaksud menonjolkan suatu ide, proses, atau konsep tertentu. Simbol yang baik dapat digunakan dengan tepat dimengerti oleh pembaca walaupun tanpa menggunakan deskripsi verbal. Yang terakhir, skema. Skema adalah suatu gambaran kasar yang sederhana tentang suatu rangkaian objek. Di skema, objek atau sesuatu yang rumit dalam kenyataannya bisa digambarkan secara sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami. Materi selanjutnya, fungsi caption atau keterangan dalam ilustrasi. Keterangan atau caption adalah kata yang ditambahkan pada suatu ilustrasi. Kata tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan isi ilustrasi atau mengarahkan perhatian pembaca kepada objek, serta berfungsi mencegah terjadi kesalahpahaman. Fungsi caption dalam ilustrasi adalah memperjelas pesan yang terkandung di dalam sebuah ilustrasi. Dalam menuliskan caption, hendaknya dipilih kata-kata yang tepat, jelas, dan ringkas.
Keterangan atau caption tersebut bisa diletakkan di bagian bawah atau bagian atas. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Om Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, salam harmoni.